Video ini kami buat sebagai bahan pembelajaran teknologi pembibitan yang dilakukan di Brasil. Langsung penjelasan dari ahlinya yang sudah kami translate ke bahasa Indonesia agar bisa kita pelajari. Jadi di sini kita akan menunjukkan apa kelebihan dari kebun klonal yang lebat ini. Yang utama adalah kecepatan transfer teknologi. Sampai saat itu, teknologi yang diluncurkan sebelumnya membutuhkan waktu 2 tahun untuk sampai. Bahkan produsen saat ini sedang memperbanyak bibit ini pada umur 7 bulan. Bibit tersebut siap untuk diperbanyak. Jadi kami mendapatkan peningkatan kecepatan yang sangat baik, seperti yang selalu terlihat. Dekat dengan persemaian akan mendapat perlakuan budaya yang terbaik, karena merupakan kawasan yang praktis tidak terdapat tanaman herba, karena seluruh areal akan ditumbuhi cabang pladiotropis dan ortotropis. Hal ini memudahkan produsen, ia akan memiliki kekuatan vegetatif terbaik dari tanaman tersebut. Jadi kita hanya melihat banyak keuntungan. Hal lainnya adalah antara panen, musim panas, musim dingin kita akan berproduksi sepanjang tahun, dan masa manfaat tanaman ini kita memiliki tanaman yang sudah berumur 7-8 tahun, berproduksi. Jadi apa saja langkah-langkah yang kita cantumkan. Untuk membentuk taman klonal yang lebat, kita akan menanam matriks ini setiap 40 cm berturut-turut antara satu baris dan 60 cm lainnya dan dengan baris ganda 1 meter. Jadi kita akan punya 1 meter untuk kita sirkulasi di mana semua pekerjaan pengelolaan tanaman akan dilakukan nutrisi, pembengkokan kumpulan bahan vegetatif. Jadi ini adalah pengaturan terbaik. Jarak tanam yang percobaan tunjukkan, setelah menanam matriks, kami melakukannya dengan semua rekomendasi teknis untuk membentuk tanaman mulai 3 bulan ke depan. Kami melakukan vegging, yaitu teknik menekuk tanaman menjadi melengkung dengan bantuan bambu kanan, selalu dalam arti satu baris, dengan jarak 1 meter, di mana vegging ini akan menghasilkan berbagai tunas tersebut dalam beberapa tunas. Saya hanya perlu menentukan 4 tunas yang akan tersisa pada tanaman dan kelebihan tunas tersebut akan kita keluarkan dari tanaman. Dan hapus keempat tunas ini. Setelah 210 hari tanam, tiba saatnya kita mengumpulkan bahan-bahan tersebut untuk diperbanyak di persemaian, yang kita sebut perbanyakan vegetatif atau perbanyakan stek hingga membentuk bibit kopi, sehingga setiap tanaman akan menghasilkan 13 stek. Lalu kita harus hati-hati saat pertama kali mengumpulkan matriksnya. Kita akan memotong yang dari bagian basar di atas tunas pertama, sehingga pada tunas pertama akan keluar 2 tunas per cabang yang dipotong. Ini akan kita lakukan gandakan jumlah tunas untuk potongan kedua. Setelah pemotongan pertama, kita harus melakukan hal berikut pada bidang yang kita tekuk. Biasanya terdapat beberapa cabang di samping cabang produksi. Kita akan melakukan pembersihan awal sekitar 20 cm, agar tidak menghalangi cahaya masuk ke dalam bagian basal. Kemudian tidak menghalangi bagian cahaya tersebut. Perkecambahannya tumbuh subur secara alami tanpa masalah. Jadi lihatlah tanaman yang biasanya berproduksi setelah 2 tahun dengan sistem tradisional. Sekarang kita sudah berproduksi setelah 7 bulan. Jadi sekarang keunggulan pertama, kecepatan transfer teknologi. Materi yang diluncurkan hari ini, produser akan menghasilkan 13 kali lipat dari apa yang diperolehnya melalui casing dalam 7 bulan. Baiklah, setelah pemotongan pertama, tunas yang tak terhitung jumlahnya akan muncul lagi. Tetapi kemudian kita akan menyisakan rata-rata 2 tunas per potong cabangnya, sehingga akan menghasilkan 8 pucung per tanaman, dan setelah pemotongan pertama, kemudian 178 hari lagi, 388 hari setelah tanam, kita akan melakukan pemotongan kedua dan selalu setelah mencabut tuna untuk menghasilkan bibit. Kita harus selalu ingat bahwa kita harus melakukan pembersihan paru-paru. Batang yang dibengkokkan itu selalu ada cahaya di bagian dasarnya. Jadi dengan melakukan pelepasan ini, konduksi setelahnya normal kembali, selalu meninggalkan. Adalah 8 kotor pada tahap awan di bagian dasar tanaman. Panen keempat kedua menstabilkan produksi matriks antara 32 dan 33 step per matrika, tetapi dari pemotongan keempat,
Dan seterusnya kita akan memotong cabang itu paru-paru yang bengkok. Potong saja setinggi kurang lebih 1 meter, karena akan mendongkrak peningkatan produksi, karena seni itu kita juga akan memanfaatkannya untuk menghasilkan patok di dalamnya. Jadi kita akan meninggalkan rata-rata 8 tunas di bagian dasar tanaman dan 4 lagi di bagian yang merupakan cabang paru-paru yang bengkok. Ini akan menghasilkan rata-rata 32 menjadi 33 P8 stek per tanaman. Jadi bisa dibayangkan yang berikut ini per meter persegi, berapa hasil yang didapat. Jadi yang besar adalah hasil per meter persegi, jadi luasnya. Kami akan mendapatkan banyak keuntungan. Kami akan mendapatkan sekitar 50% lebih banyak. Ini adalah keuntungan yang luar biasa. Jadi kita bisa melihat bahwa teknologi ini hadir untuk memberikan keamanan yang lebih besar kepada para pembibitan dan produsen pedesaan.